Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali tahun 2026 ini Tuhan bisa kembali izinkan kita jumpa untuk kita beribadah, kita memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kita boleh mendengarkan firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan satu tema yang akan menjadi sorotan atau menjadi topik judul dari apa yang kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, yaitu menjadi bintang-bintang Kristen. Ini tema yang saya mau berikan kepada kita, menjadi bintang-bintang Kristen. Coba sebutkan dulu tema ini. 1, 2, 3. Menjadi bintang-bintang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya berkata menjadi bintang-bintang Kristen, itu tidak bermakna secara hurufiah, atau tiba-tiba sebentar kita habis dengar khotbah ini, saya kemudian berubah bukan manusia lagi, tiba-tiba jadi bintang. Atau saudara pun bukan lagi jadi manusia, berubah jadi bintang. Tidak. Kata bintang itu seringkali adalah satu kata yang merupakan dipakai untuk menjadi penggambaran atau simbol dari sesuatu. Saya berikan saja beberapa yang mungkin kita sering dengarkan atau familiar di telinga kita. Misalnya bintang film, ya toh, saudaraku. Kalau dibilang bintang film, bukan berarti saudara bintang yang main film, bukan ya. Tetapi orang-orang yang main film itu disebut bintang film. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara lihat, saudaraku, nah itu adalah simbol penghargaan kepada seseorang. Maka kalau kita bisa memberikan kesimpulan, kalau berbicara soal bintang secara metafora atau simbol atau penggambaran, itu menunjuk kepada identitas yang luar biasa, identitas yang film. Kalau dia punya pangkat bintang 1, bintang 2 dan seterusnya, itu saudara yang terkasih pangkat yang menunjukkan satu level yang cukup tinggi. Bahkan sering orang sebut dengan jenderal, mayor jenderal. Nah saudara, ini berarti saudara yang terkasih, kalau saya sebut kita ini menjadi bintang-bintang Kristen, itu berarti saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang punya suatu pengaruh, suatu nilai, suatu dampak yang besar, saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab, ayat-ayat Alkitab, ya, kalau sudah temukan, saya ajak kita mau baca ayat ini bersama-sama. Filipi 2 ayat 15. Boleh katakan amin kalau sudah temukan? Amin. Oke. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak. Ayat ini mengatakan bahwa anak-anak Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini, dikatakan mereka bercahaya seperti bintang-bintang. Nah, ini berarti kita ini orang Kristen luar biasa ini. Saudara lihat lagi satu ayat dari kitab Daniel pasal 12 ayat 3. Kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. 12 ayat 3. Ya, kalau sudah temukan, saya ajak kita lagi baca bersama-sama. Daniel 12 ayat 3 dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Kita sekali lagi disebut sebagai bintang-bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi ingatlah baik-baik, saudara. Mungkin tukang bangunan, mungkin kita ini tidak punya pangkat secara formal, tetapi dengarkan baik-baik, saudara, anak-anak Tuhan,
orang-orang percaya kita semua adalah bintang-bintangnya Allah yang Allah tempatkan ada di tengah-tengah dunia ini. Ada amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, kamu bintang. Kamu bintang. Bintang yang ada di Mantasi, bintang yang ada di Oipura. Jadi jangan anggap remeh identitas saudara. Jangan anggap kecil saudaraku, ya, pribadi saudara. Saudara ini adalah bintang-bintangnya Tuhan. Tuhan tempatkan kita untuk bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk memperhatikan, ya, saudaraku, bagaimana kita menjadi bintang-bintang Kristen itu. Bagaimana kita menjadi bintang-bintang Kristen itu. Kita akan belajar dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dan ada beberapa ayat tambahan yang lain. Yang pertama, saudara yang terkasih, kembali kepada kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saudara yang terkasih, mari kita baca ayat itu sekali lagi dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Kamu yang disebut bintang-bintang itu dikatakan anak-anak Allah yang tidak bercela. Kamu yang disebut bintang-bintang itu, kamu adalah orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, tetapi kamu berdampak, kamu bercahaya, kamu berbeda. Itulah bintang. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita tidak boleh hidup asal-asalan. Saudara dan saya adalah bintang-bintang yang bercahaya. Orang-orang yang punya pangkat dalam kacamata Allah. Orang-orang yang diberi nilai spesial oleh Allah untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hidup kita, panggilan kita berbeda. Dunia boleh sesat, dunia boleh tambah hancur, dunia boleh tabola balik. Kita sonde boleh. Kita mesti tetap terarah. Kita mesti tetap kudus. Kita mesti hidup berkenan kepada Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang disebut dengan bintang-bintang yang bercahaya. Di gereja tempat saya layani, kami sedang membahas tema besar, dunia Sutamola Bali. Saudaraku, dan ini minggu tadi kami sudah masuk pembahasan di ketiga, part yang ketiga, bagian yang ketiga dari tema ini. Dunia sekarang Sutamola Bali. Ya saudara yang terkasih, satu ayat yang sedang menjadi pembahasan adalah kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Mari kita buka ayat ini. Yesaya pasal 5 ayat 20. Dia bilang begini, saudaraku yang terkasih, dengar baik-baik. Celakalah mereka yang, saudaraku, berkata gelap itu terang, baik itu jahat, jahat itu baik, pahit berubah menjadi manis, manis diubah menjadi pahit. Itu Yesaya 5 ayat 20 itu bilang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, itulah keadaan dunia sekarang. Orang-orang dunia sekarang bengkok hatinya. Tadi Paulus katakan, bengkok itu yang karena mana? Ya sudah lihat, saudara Yesaya tadi omong itu, yang pahit dibilang manis, yang manis dibilang pahit. Ini keadaan dunia. Tapi orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak boleh begitu. Kita mesti bicara benar di atas benar, salah di atas salah, jahat bilang jahat, tidak baik bilang tidak baik, kudus bilang kudus, suci bilang suci, yang tidak kudus bilang tidak kudus. Itu orang Kristen yang disebut bintang-bintang. Dan ini memang harus, saudara yang terkasih, tidak boleh tidak, ya. Sebab kalau kita tidak bikin ciri begitu, ya kita bukan bintang sudah. Bintang itu mempunyai cahaya yang luar biasa, anak-anak tuh. Karena itu ini ingatlah baik-baik, tahun 2026 ini saya mau mengajak semua yang ada di persekutuan doa Maranatha, yang dengar ini firman, tahu identitas saudara. Kalau Anda sebagai anak muda, jaga kesucian hidup dengan baik. Kalau Anda sebagai orang tua, jaga kesucian hidup dengan baik. Jangan iko-iko, saudara yang terkasih.
mesti beda. Anda dan saya mesti punya ciri yang berbeda. Kita dipanggil dari kegelapan untuk ada di dalam terang. Dulu memang kita mati, tetapi oleh karena Kristus kita sudah dihidupkan kembali. Dulu memang kita adalah termasuk pada angkatan-angkatan yang jahat itu, tapi kita sudah dipanggil keluar, saudara yang terkasih. Jadi memang kita mesti beri warna yang berbeda dong. Kita mesti tampil beda. Kita tidak bisa abu-abu. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Ya, ayat yang sangat terkenal dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18 itu ayat berkata begini, akan terlihat kembali antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, antara orang benar dengan orang fasik. Itu akan dilihat tuh. Karena orang benar pasti punya cahaya bintang. Kalau dia orang benar, dia pasti tunjukkan ciri ibadahnya sebagai anak-anak terang. Kalau dia orang benar, dia tahu, saudaraku, apa arti hidup benar di hadapan Allah. Jadi tidak boleh sama dengan dunia ini. Terserah dunia mau bikin apa dia punya, itu urusan dunia. Karena memang dunia sedang lenyap dengan keinginan. Tapi kita tidak boleh. Saya mau menutup bagian pertama ini dengan satu ayat, 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ya, mulai dari ayat yang, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dengan tegas dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, ayat 8, siapa yang menolak rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi Paulus omong sangat keras di dalam ini ayat. Dia bilang, ingat, jangan ada seorang pun yang saudara melihat ini sebagai sesuatu yang main-main itu. Ya, sehingga mereka memperdayakan hal-hal yang baik kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia katakan, ingat pembalasan dari semuanya itu. Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Lalu dia memberikan kecaman. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Tuhan panggil kita memang tidak boleh hidup harba biru. Itu bahasa tukang bilang harba biru. Soalnya boleh. Maka memang dipanggil memang mesti hidup benar di hadapan Allah. Memang saudara itu tidak sempurna kita lakukan, tapi kita dari hari ke hari terus berusaha. Penulis Ibrani bilang, kejarlah kekudusan. Itu berarti ada usaha tuh. Bukan kita main-main. Ya. Itu hal yang kita tidak boleh lupakan, ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, mari kita kembali kepada pembahasan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Alkitab berbicara tentang bintang, menjadi bintang, satu, ingat, kudus, hidup berkenan, mesti beda. Yang kedua, kita coba membaca ayat di dalam kitab Kejadian 15 ayat 2. Ayat 5, sorry. Kejadian 15 ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat 5. Saya ajak kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. Kalau sudah temukan katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan suruh Abraham keluar lihat di langit, ya. Waktu lihat di langit, Tuhan bilang, lu lihat bintang keson. Oh, betalia. Kalau lu lihat bintang, ingat Abraham, nanti lu pun keturunan tuh sama ke bintang-bintang di langit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang saya tanya kepada kita semua, waktu Tuhan omong ini, Abraham sudah punya anak atau belum? Belum. Belum. Bahkan Abraham sedang ragu
Abraham sedang khawatir, Abraham sedang cemas, mengingat umur sudah tua, istri sudah mati haid. Jadi kemungkinan untuk mengandung itu mustahil. Itu kemungkinannya kecil, saudara. Jadi ini hati ini lagi gundah gulana. Ya, tapi Tuhan bilang, hei Abraham, nanti keturunanmu akan memberkati, keturunanmu akan diberkati oleh orang yang memberkati engkau. Siapa mengutuk engkau, orang itu akan dikutuk. Keturunanmu akan menguasai segala bangsa. Wah, ini janji-janjinya enak. Tapi persoalan sekarang adalah tidak punya anak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ketika Kejadian 15 ayat 5 bilang, coba kau lihat ke langit, lihat bintang-bintang, keturunanmu akan seperti demikian. Dengan kata lain begini, Abraham keturunan itu nanti ya seperti bintang-bintang. Bintang-bintang itu dimetaforakan atau disimbolkan dengan keturunan Abraham. Saudara yang terkasih, apa yang saya mau sampaikan bagi kita, kalau saudara menjadi anak-anak bintang, ya, atau menjadi bintang-bintangnya Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingat, sebenarnya waktu kita jadi bintang, kita mesti ingat peristiwa Kejadian 15. Bahwa ternyata saya ini disebut bintang keturunan Abraham waktu Abraham tidak punya apa-apa. Waktu Abraham tidak ada satu kepastian. Waktu Abraham tidak memiliki satu, saudaraku, titik terang bahwa dia akan punya keturunan sebanyak ini. Hari itu Tuhan bicara soal bintang yang ada simbol dari keturunan Abraham. Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup ini sebagai bintang? Saudara yang terkasih, kalau saya bisa pakai bahasa hiperbola, hiperbola itu melebih-lebihkan, ya saudara yang terkasih. Ya, saya kalau pakai bahasa hiperbola begini, wih, bintang dong itu sudah jadi manusia. Bintang-bintang dong itu sudah jadi manusia begini banyak ini, ya, sampai seluruh dunia penuh ini gara-gara itu yang bintang-bintang dalam Kejadian 15. Ya, namun menjadi tidak mustahil. Artinya, kalau saudara menjadi orang-orang percaya, anak-anak bintang-bintangnya Tuhan, seharusnya kita mesti semakin menyadari bahwa di dalam kekristenan ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena saya lahir dari ketidak. Amin. Amin. Saya ingin baca dulu satu ayat, Yeremia 32 ayat 17. Yeremia pasal 32 ayat 17. Mari perhatikan ayat ini. Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentak. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi tidak ada yang mustahil. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kalau saudara di bintang-bintang, jangan pikir bahwa ada yang mustahil dalam hidup saudara. Tidak ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bilang jelas, Dia yang jadikan langit dan bumi, kekuatannya besar, lengannya terentang. Apa yang tidak bisa buat? Lihat lagi Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Hari ini mungkin saudara sedang bergumul, Tuhan, saya ini sedang bergumul, kalau bisa tahun ini anak saya ini berubah, suami saya bertobat, apalagi istri saya, adik saya, kakek saya, nenek saya, dan lain sebagainya. Kenapa saudara bergumul demikian? Karena terkadang saudara yang terkasih, kita ada pada titik yang namanya kemustahilan. Mungkin sudah sekian lama nasihat demi nasihat, teguran demi teguran, ya, kita sampaikan, orang itu tidak peduli. Ya.
Orang itu malas tahu. Orang itu rasa kayak, ya, lo ngomong di situ, betul akan buat iko lupu mau, saudara. Sehingga kita ada pada satu titik kemustahilan, saudara. Kita mungkin ada pada satu titik Tuhan sudah nyerah. Apakah orang ini memang sudah ditentukan untuk binasa? Adakah orang ini memang dia bukanlah orang pilihan Allah? Terkadang kita sampai kepada titik itu. Tetapi dengarkan baik-baik. Kalau saudara yang terkasih membaca ayat ini, saya ulang lagi, seharusnya mulai membangkitkan iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terkadang bagi kita sudah jalan buntu, tetapi bagi Tuhan, Tuhan masih bisa buka jalan. Satu hari, saudara yang terkasih, Yesus ketemu orang kaya. Lalu kemudian dia menawarkan hidup kekal kepada orang kaya itu. Dan waktu dia tawarkan, dia bilang begini, kalau kamu mau peroleh hidup yang kekal, pergi jual hartamu lalu ikut aku. Ya. Waktu dengar itu, bukan saudara hanya orang kaya yang pergi dengan hati gelisah, tapi murid-murid juga akhirnya penuh tanda tanya. Murid-murid bilang begini sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus punya syarat begini, siapa yang bisa masuk surga? Kalau syarat ini begitu ketat, syarat ini begitu kuat, saudara yang terkasih, harus pergi jual harta, ikut aku, ikut Yesus, baru bisa peroleh hidup kekal. Ini murid-murid bilang mustahil. Tapi waktu murid-murid pikir begitu, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Saudara dengarkan ayat ini. Matius 19 ayat 25 dan 26. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ada amin? Amin. Saudara, kalau Anda baca kisah Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9, mungkin semua orang tidak ada yang sangka bahwa Paulus itu bisa jadi rasul. Siapa disangka? Ini gila, ini pembunuh, ini orang bejat, ini jahat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu berapa banyak penjahat di Mantas sini yang sudah bertobat. Tapi kalau saya dengar cerita-cerita Mantas ini dulu kacau banyak di sini. Tapi yang kacau-kacau juga sekarang Tuhan sudah tangkap banyak anak-anak Tuhan. Siapa yang buat mereka ditangkap? Ya, bagi kita mustahil. Mungkin waktu kita lihat mereka mabok laru, kita bilang ini orang neraka, no. Waktu kita lihat dong bikin kacau kerusuhan kiri kanan, kita cuma bisa bilang ini orang dong memang mungkin sudah ditetapkan Tuhan untuk binasa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia bisa menganggap mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebelum itu orang-orang dong tutup mata alias meninggal dunia, kesempatan selalu ada bagi setiap mereka. Karena itu jangan pernah putus asa anak-anak Tuhan. Mungkin saya ulang lagi, Anda sedang bergumul buat orang-orang di sekitaranmu, orang-orang yang saat ini sedang jauh dari Tuhan. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara dekat kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kedua, apa yang sering kali bagi kita mustahil? Satu tadi, orang di sekitar kita yang kita pikir jahat-jahat itu. Yang kedua, saudara, kadangkala masalah dalam hidup ini membawa kita pada jalan buntu. Ya. Saya pernah ketemu orang, dia bilang, Bapak belum pernah rasakan ya bagaimana orang mau bunuh diri. Saya bilang, memang saya tidak mau rasa. Ya, siapa mau bunuh diri? Dia bilang, Bapak saya sudah pernah rasakan. Jadi kalau orang lihat orang bunuh diri, lalu itu orang bilang begini, hai, apa yang bikin dia kok sampai bunuh diri? Dia belum pernah rasa bagaimana mau bunuh diri. Saya pernah rasa, orang itu bilang.
Saudara terkasih. Jadi waktu dia cerita sama saya, Bapak, dia bilang, wih, kalau kita mau bunuh diri itu kita rasa semua gelap, Bapak. Ya. Mau lihat di muka juga gelap, lihat di samping gelap, lihat di atas gelap, pokoknya semua gelap. Yang ada itu bilang, lu mati sudah, lu mati sudah, lu mati sudah. Itu bahasa yang ada. Ini orang yang cerita saya ini, dia pengalaman mau bunuh diri beberapa kali. Ya, ini saudaraku, artinya ada seperti itu. Tapi ada orang-orang tertentu punya pengalaman demikian. Tapi dengar baik hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita ini anak-anak bintang. Ya, meskipun mungkin Anda mau sampai pada titik mau bunuh diri, tapi jangan sampai bunuh diri. Mungkin pun Anda sampai kepada titik yang betul-betul aduh, kecewa, berat, putus asa karena beban yang begitu berat menindih hidupmu. Ada lagu yang kita mungkin sering dengar, ya, dari Kidung Jemaat. Tertindih dengan beban berat. Nah itu saudara terkasih, aduh, rasa-rasa kayak mau mati betul-betul. Tapi dengar baik, itu bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekarang saya beri ayat Yesaya 43. Perhatikan ayat 16 dan ayat 19 ya. Yesaya 43, 16, 19. Saya baca 16, Bapak Mama baca ayat 19. Yesaya 43 ayat 16 dan ayat 19. 16 begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jadi Tuhan bikin jalan lewat, saudaraku, dikatakan laut dan lewat air yang hebat. Lanjut ayat 19 jemaat. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara lihat, Tuhan bilang saya mau buat jalan di padang gurun. Saya mau bikin sungai-sungai di padang belantara. Di padang gurun itu, saudara, kalau orang jalan soalnya tahu arah, pasti tersesat. Karena padang gurun itu dia polos. Ya, apalagi zaman itu tidak ada Google Map, tidak ada kompas. Lu mau jalan di mana-mana, lu tak putar kembali di itu tempat. Nah, makanya bangsa Israel 40 tahun tak putar di padang gurun tuh. Itu padahal jarak antara Kanaan dengan tempat mereka terkasih. Tapi ingat baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sukar bagi Allah? Saudara, padang gurun itu keluar, padang belantara itu keluar mata air sesusah apalagi sungai-sungai. Tapi ayat bilang sungai-sungai di padang belantara. Yang ada di padang belantara itu apa, saudara? Cuma padang rumput, padang angus di padang belantara. Yeremia pasal 17 kan bilang begitu. Tapi Tuhan bisa buat sungai di padang belantara. Kita ini lahir karena, sekali lagi, sesuatu yang mustahil. Bintang-bintang itu bicara tentang sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi kalau sudah mau bunuh diri, ingat Anda bintang. Amin. 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 Amin yang mau bunuh diri. Kalau saudara rasa ini sudah ingat kamu bintang. Bintang itu sekali lagi bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan. Bintang akan mengalami apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, saudara mesti ingat itu. Jadi jangan lupa itu, kata bintang ini hari penting sekali. Ya, ini penting sekali, bukan hanya bicara soal kekudusan hidup, tapi bicara soal bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi persoalan, ingat saya bintang. Saya bintang. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada amin? Kita kan suka nyanyi itu lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Ya tak? Jadi kalau Anda gantung tali jemuran atau di baygon sosial, menyanyi itu lagu dulu ya. Sebelum kamu menyelesaikan semuanya, menyanyi itu lagu dulu. Jadi jangan pernah takut. Kita ini lahir dari ketidakmustahilan, dari sesuatu yang tidak mungkin. Saudaraku, apa yang sering kali membuat kita anggap mustahil? Yang ketiga, ya, satu, kita pikir orang yang jahat itu tidak mungkin bisa bertobat lagi. Dua, waktu masalah himpit kita. Lalu yang ketiga, kadangkala kita berpikir kelemahan kita itu menjadi sesuatu yang mustahil. Ya. Saya pilih seorang anak Tuhan yang saya minta untuk bantu dalam pelayanan. Saudara yang terkasih, dia itu seorang yang sangat gugup. Bicara di depan saja nganga-nganga. Ya saudara yang terkasih, karena omong kayak gugup gamatar, cepat sekali, demam panggung. Tapi saya pilih orang ini untuk ada dalam pekerjaan Tuhan. Karena kenapa saya pilih? Karena saya yakin firman Allah bilang, yang lemah Tuhan bisa buat jadi kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kadang-kadang kan orang lihat itu dari luar. Orang lihat kalau kuat pasti kuat. Orang lihat, saudaraku, kalau pintar pasti pintar. Tapi susah orang lihat. Yang lemah itu bisa jadi kuat. Yang terbatas itu bisa jadi tidak terbatas. Tuhan itu mampu lakukan yang tidak yang mustahil. Yang bagi orang tidak mungkin dia bisa buat. Itu Tuhan kita. Kemarin waktu saya khotbah di Aspen Mandiri Kupang, saudara, ada seorang karyawan bersaksi dia punya adik. Ya, mereka sudah rindukan 17 tahun untuk punya adik. Lalu kemudian anak ini lahir dengan kelainan jantung. Anak ini lahir dengan sindrom. Saudara terkasih, pertama mereka rasa putus asa sekali. Tuhan, kenapa kasih begini? Sudah rindu anak laki-laki sekian lama, sudah rindu adik laki-laki yang mungil, yang gagah. Datang-datang yang sindrom, datang-datang yang lemah jantungnya, kelainan. Awal-awal dalam kesaksiannya dia bilang dia protes Tuhan, tapi lama-kelamaan dia mengerti rencana Tuhan. Tuhan bikin ini anak berbeda dari anak-anak yang lain. Saudaraku, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Terkadang kita selalu lihat yang lemah itu lemah, tidak bisa apa-apa. Jangan, saudara. Tuhan itu mampu melakukan sesuatu. Tuhan itu mampu bergerak di dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan itu mampu bergerak dalam ketidaksanggupan kita. Tuhan mampu kerjakan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara lihat, ini ayat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kitab 2 Korintus 12 ayat 9, perhatikan saya bacakan ini ayat. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Anak-anak Tuhan, saya sering bersaksi bahwa saya rindu saya punya badan itu naik berat badannya, supaya tidak kurus-kurus ini terus toh. Saudara, naiklah. Tapi saya minta tuh tidak tanggung-tanggung, karena posisi saya kurus begini, ini mesti naik tuh 5-10 kilo, itu baru bisa. Saya tidak minta 1 kilo Tuhan, 1 kilonya tidak ada arti. Sudah, mesti 5-10 kilo itu baru ada arti bagi saya naiknya. Tapi sampai detik ini pergumulan itu belum dijawab juga. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah berbagai macam cara, bisa ngomong selalu ini kalimat, tapi itu tidak naik-naik juga. Saya kenapa minta naik berat badan? Saudara, satu kali orang bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau dengar dari suara ini kau pikir Bapak gemuk.
iya. Karena kadang-kadang behot batu orang sudah pada mukanya dapat dengar suara saya. Jadi mereka waktu lihat saya, mereka kaget. Kok suaranya besar, orangnya kecianan. Saya cuma jawab pakai ini ayat. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Nah ya, itu berarti mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena tidak ada yang aneh kalau orang badan besar, suara besar. Tapi agak aneh kalau badan kecil, suara besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang kita mesti syukuri itu. Karena sekali lagi dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya berbanggalah. Jangan saudara rasa, wih beta kesal sama ke dia. Ya, tidak. Saudara yang terkasih, kelemahanmu itu adalah titik keberuntunganmu. Tuhan bisa pakai itu kelemahan itu. Jadi jangan kepengen jadi orang lain. Ada orang suka pesimis lihat dia punya keadaan. Coba Tuhan kenapa dia tidak cipta beta kok? Beta, kenapa Tuhan bikin beta rambut keriting begini tadi? Puas karena itu keriting, itu kelemahan yang Tuhan mau pakai. Jika orang kayak berasa, Tuhan kenapa kayak beta suami saya ganteng dia? Lu syukur bisa karena dalam kelemahan itu Tuhan pasti pakai. Ya, saudara lihat itu contoh jelas Raja Daud tuh. Daud itu kan dia suruh anggap beta jadi apa? Karena balik dia bepung kakak, beta bisa jadi apa-apa sudah nih. Bepung tuh asalnya paling gembala kambing 2-3 ekor. Ya, karena lihat fisik, lihat keterbatasan, aduh ini tidak mungkin, ini lemah banget. Ya, tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah selalu bikin rendah diri, bikin rasa diri kurang, bikin diri tidak ada arti. Jangan. Saudara adalah bintang-bintang. Bagi Tuhan identitasmu mulia dan luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya tadi di awal saya suruh Anda sebut kiri kanan. Anda diminta, ya, mau ibu rumah tangga kau sapa, Anda minta. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lihat ini ayat 1 Korintus 1:27-29. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Saya minta ya semua baca ini ayat sama-sama. 1 Korintus 1:27-29. Ya, kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Sudah temukan? Amin. Oke, 1, 2, 3. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Semakin kalau kita Tuhan pakai itu, kita rasa diri kita ternyata bukan sama-sama sama Tuhan angkat kita. Semakin kita rasa Tuhan luar biasa dalam ketempung hidup. Ya, jadi sekali lagi kita di bintang-bintang. Artinya kita lahir dari sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah anak-anak Tuhan. Ada amin? Ketiga, yang terakhir. Ketika kita berbicara soal bintang, saudara yang terkasih, Daniel pasal 12 ayat 3, mari kita lihat. Daniel 12 ayat yang ketiga. Kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Ya, kita baca ayat ini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini, menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Artinya bintang itu punya fungsi sebagai petunjuk arah hidup yang benar. Ya. Makanya saudara lihat, waktu orang Majus dipimpin oleh bintang dari timur, jalannya jelas menuju ke sang juru selamat.
menuju kepada sang kebenaran. Daniel berkata dalam pasal 12 tadi ayat 3, orang-orang yang disebut bintang-bintang itu, mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah saudara dan saya. Jadi kita ini sebagai Google Map, kita ini sebagai kompas bintang-bintang yang menjadi petunjuk arah bagi banyak orang yang sedang tersesat, bagi banyak orang yang sedang bengkok, banyak orang yang sedang salah jalan. Kita ini adalah petunjuk kebenaran. Anak-anak Tuhan, itulah anak-anak yang jadi bintang. Makanya kita punya tugas itu jelas, beritakan keselamatan, beritakan tentang Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang menghadapi kesulitan, kita ini kasih nasihat. Kalau ada orang yang ketemu jalan buntu, kita kasih kekuatan. Ya memang karena kita ini adalah bintang-bintang petunjuk arah. Ya. Jadi saudara justru jangan ketemu orang, lalu saudara yang bikin lemah orang. Ini bukan bintang ini. Saya tidak tahu dia apa. Bintang itu justru kasih arah sama orang, petunjuk sama orang. Beberapa hari yang lalu orang kirim WA kepada saya dan bilang sama saya begini, Bapak tolong nonton dulu ini video. Saya pikir video apa? Begitu saya nonton itu video sedang berbicara tentang keadaan dunia. Ya, diprediksi katanya nanti ada kegelapan selama 7 hari. Jadi siap-siap memang dan lain sebagainya. Lalu ini orang yang nonton ini video sekitar ketir, takut dia gara-gara ini video. Jadi dia tanya saya, bagaimana tanggapan Bapak? Lalu kemudian saya bilang, saya kutip beberapa ayat. Saya bilang Matius pasal 24 bilang, memang sebelum Yesus datang kembali akan datang masa sulit. Bangsa akan bangkit, bangsa melawan bangsa. Lalu kemudian saudara akan ada peperangan, akan ada kelaparan, akan ada kerusuhan. Itu Alkitab sudah berkata. Jadi kita mesti siap menghadapinya. Saya bilang begitu. Tapi kemudian saya kasih penguatan. Dengar baik-baik, kita baru saja merayakan Natal. Saya bilang, ingat, kita punya Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Mazmur 23 berkata, dialah gembala yang baik. Dia bukan hanya saja menuntun kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, tetapi sekalipun dalam lembah-lembah kekelaman, dia ada bersama-sama dengan kita. Ada amin? Jadi tidak perlu takut. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih arah hidup yang benar. Seandainya waktu dia kasih video, dia ketanya selalu, saya bilang begini, siap-siap sudah. Kita pasti susah semua. Ya. Jadi jangan boros-boros, makanlah irit-irit. Ya, saudara. Wah, kalau begini orang tambah putus asa. Kita bintang. Kasih arah yang benar, kasih petunjuk yang benar. Ada amin? Ya. Jangan orang datang sama kita, orang tambah tersesat lagi. Saya pernah disesatkan orang dalam hal minta petunjuk jalan. Saya mau ke Malaka waktu itu dengan istri, saudara, tapi orang bilang sama saya, jangan ikut Kolbano karena jalan sedang rusak. Lalu saya bilang, ikut mana? Dia bilang, kalau ikut Halilulik lama Bapak, jauh, tapi ikut saja Nurobo. Nah, jadi saya ikutilah Nurobo, saudara. Sampai di Nurobo jalan masuk saya lebih aspal licin. Yang belum pernah dengar saja, karena Anda tidak tahu Nurobo itu di mana, itu masih di NTT. Sudah terkasih dalam tuh. Nah, jalan masuk di Nurobo tuh, ya itu jalan licin. Maka saya berpikir, puji Tuhan. Ya, ke Malaka sekarang jalan sudah bagus, ikut Nurobo. Ya, saya tancap gas terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah cukup agak jauh, istri saya bilang. Waktu itu kami berdua sendiri. Ya. Istri saya bilang begini, Pak, lebih kita tanya orang. Dia kan bilang jalan rata-rata saja. Ya kita ikut saja, tancap terus gas. Ya tuh saudara. Tapi akhirnya saya ambil kesimpulan, ya sudah kita tanya orang. Begitu tanya, pas di pertigaan, saudara.
Lalu kami tanya, ini kira-kira ikut mana? Ikut sini atau ikut sini? Lalu ini anak jawab, ikut sini sampai Malaka, ikut sini sampai Malaka. Saya mulai bingung. Lalu saya tanya lanjut lagi, yang mana yang kira-kira tidak rusak jalannya, bagus? Saudara, dia bilang, ikut sini rusak, ikut sini dirusak. Lah, tambah hancur lagi, saudara yang terkasih. Saya tambah pusing. Tapi yang dia bilang ikut sini rusak, itu saya pasti lihat jalannya aspal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang lagi, ini masih aspal. Ya Bapak, itu aspal, tapi nanti bisa rusak. Tapi ini langsung muka rusak memang. Maka saudaraku saya pilih lah, yang baik dulu sedikit, yang nanti sampai rusak dulu baru. Saudara, ya nggak apa-apa lah rusak. Saudara yang terkasih, tapi baik dulu. Ternyata saudara yang terkasih dalam Tuhan, jalan yang kami pilih itu sebenarnya dua-duanya salah semua. Ada satu cabang lebih dulu yang kami sudah lewat, tidak tahu berapa kilo yang lalu di sana. Itu sebenarnya sudah lewat, tapi kami tidak lihat itu cabang. Saya karena pede dengan jalan hot mix, saya main gas terus. Saudara yang terkasih, akhirnya kami ikut jalan yang tadinya baik sedikit itu, saudara. Baik, lalu kemudian tibalah di jalan tidak baik. Waktu jalan tidak baik, kami bertanya kepada orang lain, kira-kira jalan tidak baik ini berapa meter? Saudara yang terkasih bilang, Bapak ini tidak baik terus, lewat kali demi kali. Astaga, mau ke mana ini? Saudara, ya. Tapi Bapak ikut sini nanti terus sampai di sana ada dua jalan, itu dua-dua Malaka semua. Tapi yang satu itu kali besar, yang satu ini kali juga, tapi kalinya kering. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau tidak mau, kami sudah di pertengahan jalan. Mundur salah, maju salah. Maka mau tidak mau, maju terus. Jadi saudara yang terkasih, orang yang di Malaka ini tunggu kami. Mereka sudah taksasi bahwa sebenarnya tidak selama itu. Tapi karena kami sudah jalan salah, maka panjanglah. Yang seharusnya sampainya lebih seduh, kami sampainya akhirnya jadi sore. Saudara yang terkasih dalam, itu gara-gara apa? Gara-gara tidak punya petunjuk yang jelas. Untungnya sekali lagi, itu adalah jalan di dalam dunia ini menuju ke Malaka. Ya, coba jalan menuju ke surga, binasa lah aku. Makanya Amsal 14 ayat yang ke berapa? 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Menuju maut. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen, kasih arah yang jelas. Jangan bikin orang justru tambah tersesat. Ya? Kasih arah yang jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kasih nasihat, kasih petunjuk, kasih arah yang jelas. Dan tidak lain tidak bukan, fondasi kita adalah firman Allah. Kalau saudara bicara firman, pasti menuntun orang kepada kebenaran. Makanya Yesus bilang, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Jadi kalau mau nasihat orang tuh pikir-pikir, apa yang betul omong ini kira-kira baik, Ustaz? Kira-kira dia tambah kuat, tambah lemah, atau tambah parah? Saudara terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini kami pergi mendoakan orang di rumah sakit. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang sudah kanker stadium akhir. Ya, semua sudah menyerah. Mau berobat, mau cuci darah, ginjal, saudara, sama kanker sumber merajalela. Mau kemo, sama. Ada lagi penyakit lain, lambung dan lain sebagainya. Jadi penyakitnya komplikasi. Obati satu, yang satu tidak bisa diobati. Jadi kemudian keluarga dan orang ini mengambil keputusan untuk tidak bikin apa-apa, menyerah. Sudah terkasih dalam Tuhan. Tapi yang menarik, ibu ini memberikan pengaruh yang positif, arah yang baik. Sampai kemarin kami pergi mendoakan, saudaraku, orang masih bilang, keluarganya masih bilang, kotong datang nih, bukan kotong yang kesekuat mama yang kesekuat katong. Yang kanker yang kesekuat doang yang masih sehat-sehat.
Saudara terkasih dalam Tuhan, dia kasih kuat. Dan waktu dia kasih kuat, saya bilang begini, saudara terkasih, dalam hati saya bilang, Tuhan, apa yang saya mesti bicara? Saya buka Alkitab, lalu saya temukan ayat dalam Roma 8 ayat 18 dan 19. Itu ayat bilang begini, penderitaan ringan yang kamu derita sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Saya bilang sama ibu ini, memang kalau lihat makku sakit, orang semua eleng, ya, karena komplikasi banyak. Mama mungkin menderita sekali, tapi kekuatan yang mama miliki dalam penderitaan ini itu bukti bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saya bilang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita yakin mujizat masih ada, tetapi juga kita yakin kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ini penting anak-anak Tuhan. Jadi kita ini meski dalam keadaan sukar sekalipun, kita tidak boleh bikin orang putus asa. Kita dalam keadaan sulit sekalipun, kita tidak boleh arahkan orang jadi sulit sama seperti kita. Saudara, tetap katakan kata-kata positif, tetap katakan kata-kata iman, tetap katakan kata-kata yang membangkitkan. Sebab kita ini adalah bintang-bintang yang bercahaya, yang memberi pengaruh, yang memberi jalan, arah hidup kepada banyak orang supaya datang kepada Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan ini firman, sehingga kita tetap terus menjadi terang, bintang-bintang di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Kita mau bersyukur buat firman Allah.